Selamat datang. Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan membahas topik yang cukup menarik dan bisa dibilang cukup kontroversial, yaitu kenapa banyak orang yang terlihat sok pintar tapi ternyata kosong? Pernah nggak sih kalian ketemu orang yang selalu ngomong pintar, tapi saat ditanya lebih dalam, jawabannya malah nggak nyambung atau nggak memadai? Nah, hari ini kita akan coba kupas fenomena ini dan lihat kenapa banyak orang lebih fokus pada penampilan pintar daripada benar-benar menguasai pengetahuan yang sesungguhnya. Baik, mari kita mulai. Apa itu sok pintar? Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sok pintar? Secara sederhana, sok pintar adalah sikap seseorang yang berusaha menunjukkan kecerdasan lewat cara berbicara atau bertindak, meskipun pada kenyataannya mereka nggak memiliki pemahaman yang mendalam tentang topik yang sedang dibahas. Mereka lebih mementingkan citra pintar di mata orang lain daripada benar-benar memahami materi yang mereka bahas. Ada beberapa ciri khas yang bisa kita amati pada orang yang sok pintar, yaitu 1. Sering memamerkan pengetahuan yang sedikit. Mereka cenderung membahas hal-hal yang mereka tahu sedikit, lalu memperbesar kesan seolah-olah mereka tahu banyak. Misalnya, baru baca artikel sepotong atau nonton video tutorial, langsung beranggapan mereka ahli di bidang itu. 2. Cepat memberi opini, tapi cenderung kurang substansi. Orang sok pintar seringkali cepat memberikan opini tanpa mempertimbangkan fakta atau dasar yang kuat. Opini mereka lebih terdengar seperti sebuah klaim yang enggak didukung dengan data atau pemahaman yang benar. 3. Menghindari perdebatan mendalam. Kalau diajak diskusi yang lebih mendalam atau berbicara tentang sesuatu yang lebih teknis, orang sok pintar biasanya akan menghindar. Mereka lebih suka mencari perhatian lewat komentar singkat daripada terlibat dalam perdebatan yang membutuhkan pemahaman yang lebih luas. Contoh, bayangkan saat kalian sedang ngobrol tentang topik teknologi atau ekonomi, lalu ada seseorang yang baru baca satu artikel tentang kecerdasan buatan, dan langsung merasa berhak memberi penjelasan seolah-olah mereka adalah pakar. Padahal ketika ditanya lebih lanjut, jawabannya tidak menyentuh inti masalah atau bahkan salah paham dengan konsep dasarnya. Itu salah satu contoh dari orang yang sok pintar. Poin utamanya di sini adalah, banyak orang yang lebih fokus untuk terlihat pintar daripada benar-benar mendalami dan memahami pengetahuan dengan baik. Nah, ini seringkali bisa menimbulkan kesan yang salah pada orang lain, dan disinilah fenomena sok pintar banyak terjadi. Penyebab menjadi sok pintar. Pada bagian ini, kita akan bahas beberapa penyebab utama mengapa fenomena sok pintar bisa terjadi, dan kenapa banyak orang lebih memilih untuk terlihat pintar daripada benar-benar menguasai pengetahuan yang sesungguhnya. 1. Perasaan tidak cukup. Terlihat pintar. Banyak orang merasa bahwa dengan terlihat pintar, mereka bisa mendapatkan perhatian atau pengakuan. Di dunia yang semakin kompetitif ini, terlihat cerdas sering dianggap sebagai simbol status atau kemampuan. Orang seringkali merasa bahwa kecerdasan adalah tiket untuk diterima dalam lingkungan sosial, profesional, atau bahkan dalam dunia maya. Contoh, bayangkan saja di kantor atau di lingkungan akademis, seringkali mereka yang lebih terlihat pintar akan lebih banyak dilibatkan dalam diskusi atau mendapatkan peluang lebih besar, meskipun pengetahuan mereka belum tentu lebih dalam daripada orang lain. Ini membuat banyak orang merasa bahwa mereka perlu menunjukkan kecerdasan mereka, meski belum benar-benar memahami topiknya. 2. Pengaruh. Media sosial. Di era media sosial, tekanan untuk terlihat sempurna semakin kuat. Banyak orang merasa perlu untuk menunjukkan kesempurnaan melalui postingan atau opini cepat di platform seperti Instagram, Twitter, atau TikTok. Nah, di sini, orang seringkali berbicara tentang hal-hal yang sedang tren atau topik yang sedang viral, tanpa benar-benar memahami dengan baik apa yang mereka bahas. Tujuan mereka bukan untuk memberi informasi yang benar, tetapi lebih untuk mendapatkan perhatian atau validasi dari orang lain. Contoh, misalnya seseorang mungkin mengunggah opini tentang suatu isu sosial atau politik, hanya karena itu sedang hangat dibicarakan. Padahal mereka tidak tahu banyak tentang isu tersebut, hanya mengikuti apa yang sedang ramai dibicarakan di media sosial. Yang penting mereka dapat jumlah like, komen, atau repost. Ini menunjukkan betapa media sosial bisa mendorong orang untuk fokus pada penampilan dan popularitas, bukan substansi. 3. Kurangnya kritis dan keinginan untuk terlihat hebat. Banyak orang lebih tertarik mencari validasi daripada mencari pengetahuan yang benar-benar bermanfaat. Keinginan untuk terlihat hebat di mata orang lain seringkali mengalahkan niat untuk belajar lebih dalam atau mengembangkan pemahaman yang lebih matang.
Orang yang sok pintar seringkali menghindari rasa tidak tahu atau kerendahan hati untuk belajar lebih dalam, karena mereka merasa itu akan merusak citra mereka. Contoh, misalnya, dalam sebuah diskusi, orang yang sok pintar mungkin memilih untuk cepat memberikan opini tanpa mempertimbangkan berbagai sudut pandang yang ada. Mereka takut jika mengakui kekurangan atau keterbatasan dalam pengetahuan mereka, maka orang lain akan menganggap mereka tidak pintar. Padahal dalam banyak kasus, menjadi terbuka dan belajar dari orang lain adalah cara yang jauh lebih baik untuk berkembang. Penyebab utama dari fenomena sok pintar ini adalah keinginan untuk mendapatkan pengakuan atau validasi, baik itu di dunia nyata maupun dunia maya. Ditambah lagi dengan tekanan sosial yang semakin kuat, membuat banyak orang merasa lebih nyaman menampilkan citra pintar, meski pengetahuan mereka sebenarnya terbatas. Hal ini diperparah dengan kurangnya kerendahan hati untuk belajar lebih dalam dan berpikir kritis, yang sebenarnya adalah kunci untuk memperoleh pemahaman yang sejati. Dampak negatif dari sok pintar. Fenomena sok pintar nggak cuma berdampak pada orang yang melakukannya, tapi juga bisa memengaruhi orang-orang di sekitar mereka. Berikut adalah beberapa dampak negatif dari perilaku sok pintar yang sering terjadi. 1. Membingungkan orang lain. Ketika seseorang yang sok pintar memberikan informasi yang salah atau tidak jelas, itu bisa menyesatkan orang lain. Meskipun mereka terdengar percaya diri atau yakin dengan pendapatnya, informasi yang mereka sampaikan mungkin malah membuat orang lain bingung atau salah paham. Ini bisa merusak proses diskusi atau pembelajaran yang seharusnya produktif. Contoh, bayangkan dalam sebuah diskusi di kelas atau rapat, seseorang yang sok pintar memberikan data atau klaim yang tidak didukung bukti yang kuat. Alih-alih memperjelas suatu isu, orang-orang yang mendengarnya malah jadi semakin bingung karena mereka tidak tahu mana yang benar dan mana yang hanya opini. Ini bisa mengarah pada miskomunikasi yang justru memperburuk situasi. 2. Merusak kredibilitas diri sendiri. Di satu sisi, orang yang sok pintar mungkin mendapatkan perhatian atau pengakuan dari sesama. Namun, seiring berjalannya waktu, orang-orang mulai sadar bahwa apa yang mereka katakan seringkali kurang substansi atau tidak benar. Jika seseorang terus mengulang opini kosong atau informasi yang tidak tepat, kredibilitas mereka akan merosot. Contoh, mungkin dalam jangka pendek, orang akan menganggap mereka pintar atau berpengetahuan luas. Namun, lama-kelamaan, orang-orang akan mulai menyadari bahwa mereka hanya mengandalkan penampilan tanpa benar-benar memahami topik yang dibahas. Sebagai hasilnya, orang tersebut mungkin akan dihindari dalam diskusi serius atau dianggap tidak dapat dipercaya. 3. Mencegah diri untuk tumbuh. Jika seseorang terjebak dalam perilaku sok pintar, mereka bisa jadi terhambat untuk belajar lebih dalam atau mengembangkan diri. Ketika mereka merasa sudah cukup dengan apa yang mereka tahu dan tidak terbuka untuk belajar lebih jauh, itu justru bisa menghentikan perkembangan diri mereka. Contoh, misalnya seseorang yang terus-menerus memamerkan pengetahuan yang terbatas tentang suatu topik, tetapi tidak pernah mau menggali lebih dalam atau menerima kritik, lama-lama akan terhenti dalam proses pembelajaran. Mereka merasa puas dengan apa yang sudah mereka ketahui. Padahal dengan berfokus pada penampilan pintar, mereka justru melewatkan kesempatan untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan mereka. Meskipun perilaku sok pintar bisa memberi perhatian sementara, dampak jangka panjangnya justru merugikan. Mulai dari membingungkan orang lain, merusak kredibilitas, hingga menghambat perkembangan pribadi. Fenomena ini menunjukkan bahwa penampilan pintar tanpa penguasaan pengetahuan yang sesungguhnya tidak akan bertahan lama. Maka dari itu, lebih baik fokus pada pemahaman yang mendalam daripada hanya ingin terlihat hebat di depan orang lain. Mengatasi fenomena sok pintar. Meskipun fenomena sok pintar banyak terjadi di sekitar kita, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk menghindari dan mengatasi perilaku ini, baik pada diri sendiri maupun orang lain. 1. Pentingnya kejujuran dalam belajar. Salah satu cara untuk menghindari menjadi orang yang sok pintar adalah dengan jujur terhadap diri sendiri. Kalau kita memang nggak tahu sesuatu, ya sudah, itu nggak jadi masalah. Semua orang pasti punya kekurangan dan batasan dalam pengetahuan. Tidak perlu takut atau malu untuk mengakui ketidaktahuan kita. Kejujuran ini justru membuka peluang untuk belajar dan berkembang lebih jauh. Contoh, bayangkan jika kamu berada dalam diskusi atau kelas dan ada pertanyaan yang belum kamu pahami sepenuhnya. Daripada ikut-ikutan menjawab tanpa dasar, lebih baik kamu mengakui bahwa kamu belum tahu, lalu bertanya atau mencari jawaban yang lebih lengkap. Ini justru menunjukkan kedewasaan dan keinginan untuk belajar, bukan kebodohan.
2. Mengutamakan pemahaman daripada penampilan. Banyak orang yang lebih fokus pada penampilan pintar, misalnya dengan mengucapkan kalimat-kalimat cerdas atau memberikan pendapat yang tampak menarik. Padahal pemahaman yang mendalam jauh lebih penting daripada sekadar terlihat pintar. Fokuslah untuk menguasai topik secara menyeluruh, dan kamu akan merasa jauh lebih percaya diri berbicara tentang hal tersebut. Ketika kita benar-benar menguasai sesuatu, kita nggak perlu pamer, karena orang akan bisa merasakannya dengan sendirinya. Contoh, alih-alih berbicara sepotong-sepotong tentang banyak hal, lebih baik kita mendalami satu topik dengan serius. Misalnya, jika kamu tertarik pada topik teknologi, fokuslah untuk menguasai konsep-konsep dasar dan aplikasinya. Ketika kamu berbicara, pengetahuanmu yang mendalam akan berbicara sendiri, tanpa perlu mencoba untuk memamerkan, seolah-olah kamu tahu segalanya. 3. Menjadi pendengar yang baik. Daripada cepat memberi opini atau merasa harus selalu berbicara, cobalah untuk menjadi pendengar yang baik. Ini memberi kesempatan bagi kita untuk mempelajari sesuatu yang baru, memperluas pandangan, dan melihat masalah dari perspektif yang berbeda. Seringkali, kita terjebak dalam kebutuhan untuk berbicara. Padahal dengan mendengarkan lebih banyak, kita bisa memperkaya pengetahuan kita dan berpikir lebih jernih sebelum memberikan pendapat. Terkadang, berpikir sebelum berbicara jauh lebih berharga daripada langsung berbicara. Contoh, dalam sebuah diskusi atau percakapan, bukannya buru-buru memberi opini, cobalah untuk mendengarkan dulu pendapat orang lain. Tanyakan pertanyaan untuk menggali lebih dalam. Dengan cara ini, kita bisa lebih bijak dalam merespons dan memberikan masukan yang lebih berbobot. Untuk mengatasi fenomena sok pintar, kita perlu lebih jujur pada diri sendiri, mengutamakan pemahaman daripada hanya penampilan, dan menjadi pendengar yang baik. Ini bukan hanya akan membuat kita lebih bijak dalam berbicara, tetapi juga membuka jalan untuk berkembang dan belajar lebih banyak tanpa terjebak dalam pencitraan. Dengan begitu, kita bisa menunjukkan kecerdasan yang sesungguhnya, bukan hanya di permukaan, tapi juga dalam kedalaman pemahaman kita. Ingat, menjadi pintar itu bukan soal terlihat hebat di depan orang lain, tapi tentang benar-benar menguasai sesuatu dan terus belajar. Fokuslah pada pemahaman yang mendalam, karena sejatinya, itulah yang membuat kita lebih cerdas, bukan hanya citra yang kita bangun. Jangan biarkan diri kita terjebak dalam perangkap sok pintar. Cobalah untuk selalu mendalami topik yang kita sukai. Jangan takut untuk mengakui ketidaktahuan kita, dan terus terbuka untuk belajar. Karena pengetahuan yang sesungguhnya itu lebih berharga daripada sekadar citra pintar yang kita tampilkan di depan orang lain. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan menyukai video ini jika kalian suka. Tinggalkan komentar di bawah, bagaimana pendapatmu? Bagikan video ini pada orang terdekatmu jika video ini bermanfaat.